Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat datang di Ramadan terus menerus atau membakar dosa terus menerus adalah sebuah acara yang oleh TVRI dipersembahkan untuk kita semua. Kita manfaatkan karena di dalamnya berbagai hal yang akan kita bahas. Kita saling memberi, kita saling curhat dalam konteks majelis ilmu. Karena itu pemirsa, persiapkan, jangan lupa seperti biasa. Dan sesaat lagi ada sahabat-sahabat kita, ada santri-santri yang bersama kami untuk saling curhat. Dan pemirsa, sebelum kita bahas berbagai hal, di sini ada sahabat saya, Mas Ayub Taufik Rahmat. Mas Ayub, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetapi yang sebelahnya ini terbaru nih, sahabat terbaru saya, Mas Burhan. Sehat Mas Burhan? Alhamdulillah. Ngomongmu dari mana? Dari Madiun ya. Wah, kalau ini dari Jombang, gua tahu. Pemirsa, seperti biasa kita punya hujah dua tapi jadi satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak akan pernah keluar dari koridor itu sebagai dasar hukum kita, agar supaya di antara kita dalam 1 bulan ini betul-betul menemukan sebuah arti kehidupan yang sesungguhnya melalui wahyu. Maka pemirsa, perdengarkan sejenak, kita kembali ke wahyu dulu. Mas Ayub dibaca surat 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Terus kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. saudaraku, mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah berfirman bahwa sebuah perdebatan yang tanpa dasar, yang kemudian menimbulkan olok-olok, ini oleh Allah sudah disinyalir di Al-Quran. Maka sebelum koridor kita bahas, sebaiknya dibaca ayatnya dulu. Monggo Mas Ayub, baca nih ya, hati-hati. Perdebatan tanpa dasar membuat kita cerai-berai. Padahal hari ini sampai pada 1 Syawal nanti yang kita bahas, bagaimana Indonesia ini tetap menjadi satu. Dan maka apapun yang kita bahas, Ramadan yang menyatukan dasar kita hari ini. Karena itu berdebat boleh dalam arti kata menjadi sesuatu yang baik, bukan untuk olok-olok. Monggo Mas Ayub dibaca surat 40 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu bahayanya perdebatan, bahwa ketika berdebat
tanpa dasar, ini persoalannya hanya sekedar untuk menganggap kita yang paling baik atau yang paling tinggi. Kata Allah, tidak akan tercapai. Apalagi sampai olok-olok. Surat 45 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Hati-hati, karena sedikit ayat, tetapi sudah mulai merasa yang paling bagus, bahayanya dijadikan olok-olok. Akhirnya diazab oleh Allah. Pemirsa, sebentar lagi sahabat saya datang, santri-santri di seluruh Indonesia nantinya. Tetapi untuk yang hari ini dari kota Empek-Empek, wong kita galau. Karena saya undang dari Palembang. Ya, silakan Mas Fauzan. Wah, luar biasa. Selamat datang Mas Fauzan. Silakan duduk. Dan satu lagi pemirsa, di sebelahnya dikit, Jambi. Mudah-mudahan setiap hari ketemu antara Mas Fauzan dengan satu lagi. Monggo silakan. Wah, Mas Rosid. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Pemirsa, ada wong kita galau di sini. Cak Fauzan, dari mana Palembangnya? Palembang, kebenaran saya di kota Palembangnya. Oh, kotanya. Ya, Di daerah mana? Jagabaring. Wah, luar biasa. Tahu nggak Jakabaring? Belum tahu. Dulu yang tempat untuk main bola itu. Ada stadionnya di sana. Kalau Mas Rosid, Jambinya di mana? Di Kabupaten Muara Bungo. Buset. Wah. Dari kota Jambi masih kira-kira 6 jam lagi. 6 jam lagi? Iya. Gitu. Kegiatan Mas Fauzan di Palembang apa saja? Kalau saya boleh tahu. Setiap hari saya dai. Ustadz gitu lah. Ya, Ustaz. Terus? Terus juga pengasuh rumah Fahmil Quran. Rumah Fahmil Quran, pengasuh rumah Fahmil. Menarik. Fahmil itu apa? Fahmil itu bagaimana dijelaskan oleh Allah di surat 12 Yusuf. Ya. Ayat 2, Inna anzalna al-Quran Arabiyan la'alakum ta'qilun. Ya. Kuturunkan Quran berbahasa Arab agar paham. Oh, Fahmil itu faham. Paham, mengerti. Luar biasa. Gimana menurut Mas Burhan? Ya, Betul. Fahmil itu paham. betul sekali. Kalau Mas Rosid apa kegiatannya? Sehari-hari diberi sebuah amanah. Nanti dulu kita lanjutin. Jangan tersinggung. Pemirsa, Iya. sesaat lagi kita akan terus melanjutkan. Tapi sebelumnya dicatat ya. Dicatat ada pesawat telepon di kanan kirinya. Ya, 021 574 3478. Satunya lagi 574 3476 untuk yang di Jakarta. Yang di luar pakai 021 574 3478. Begitu pemirsa. Dan jangan lupa, Ramadan yang menyatukan tetap menjadi bagian pola pikir kita dalam acara ke acara. Semangat Pagi Indonesia menumbuhkan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia setiap pagi pukul 8 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan
bersejarah yang bertengger, penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan kota berbudaya dan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, tanah Delhi, berjuta pesona. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Jadi nggak enak, baru aja ngobrol dipotong. Minta maaf lahir batin, Mas Rosid. Sama-sama, Cak. Alhamdulillah. Loh, kan bulan puasa kan bulan yang harus bersih, harus saling memaafkan. Oke, dilanjutkan. Sehari-hari diberi sebuah amanah untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Wah, subhanallah. Sama Berarti- dengan pengasuh gitu. Oh gitu. Kira-kira ya pimpinan pondok gitulah. Iya, Ya. Ustadz apa mubalik? Ustadz aja. Oh, Ustadz. Iya. Kalau Mas Fauzan, Ustadz apa mubalik? Mau balik. Loh, kok beda? Emang mubalik sama Ustadz beda nggak ya kira? Kalau dalam bahasa Arabnya yang mana ini yang harus sering kita pakai? Mubalik. Oh, mubalik. Mubalik itu apa artinya? Mau balik menyampaikan. Menyampaikan. Yang Iya. disampaikan apa? Firman Allah. Oh, firman Iya, Allah. benar. Tak pikir yang disampaikan yang lain. Mubalik. Kalau Ustadz? Ustadz itu dari bukan bahasa Arab, tapi diserap oleh bahasa Arab, oleh orang-orang Arab dengan bahasa Arab. Aslinya adalah bahasa Persia. Oh, pemirsa yang di rumah saya baru tahu. Ternyata mubalik itu bahasa Arab, tapi Ustadz itu bahasa Persia yang diarabkan gitu ya. Ya. Dipakai oleh Diserap Arab. oleh gitu. Arab. Gitu ya. Selama ini selain di Jambi atau sebelumnya pernah di mana pengalaman-pengalaman hidupnya Mas Rosid? Dalam pendidikan selain di Indonesia, Ya, di Pondok Modern Babu Salam, ya. pernah juga kita di Lirboyo, Terus, Kediri, terus kemudian pernah juga di Darussalam Krempiang Anjuk, di luar Jatim di mana? dan yang terakhir itu pernah mondok pesantren di Mekah. Di mana? Di Mekah. Pemirsa, ini pondok pesantren di Mekah ini. Di Mekah. Di Mekah yang terkenal Ustadz apa mubalik? Kalau di Mekah itu Syekh. Oh, beda lagi. Iya. Syekh artinya apa? Syekh itu orang yang dituakan, baik dalam rumah tangga maupun dalam pendidikan. Oke. Yang dasar, Syekh, Kalau orang yang istilah dituakan dalam ilmunya. ya, kalau istilah Ustadz ada nggak di sana? Kalau Ustadz itu di Mekah atau di Timur Tengah, itu banyak dipakai oleh orang-orang yang sudah menamatkan S3 atau doktor. Oh. Jadi Ada juga Ustadz yang dipakai lebih tinggi untuk ya dari Syekh. insinyur. Oh, lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Iya. Gitu. Berarti seorang Ustadz, makanya saya takut saya nggak berani bilang Ustadz itu ternyata Ustadz itu tinggi banget ya. Sebenarnya tinggi banget sebenarnya. Jangan ngaku-ngaku. Kalau di Indonesia say, bukan syekh. Oh, Say. hati-hati jangan ngaku-ngaku. Ya, ternyata Ustadz itu sudah punya pendidikan yang cukup mumpuni. Sebenarnya ya. Berapa lama di Mekah? Kalau dibanding dengan teman-teman saya yang dulu, saya mungkin paling rendah. Ya. Baru 5 tahun. Wah, 5 tahun luar biasa. Pemirsa, saya kedapatan 2 ya dibilang santri gitu. Ada santri dari Palembang dan juga santri dari Jambi. Yang ini, yang ngomong-ngomong Fahmil Quran. Di sana ada yang sekolah dong. Ada. Dari yatim. Ya. Oh, yatim. juga, Terus apa lagi? miskin juga. Gitu, ya? Ditarik, Fakir miskin. ditarik bayar nggak? Enggak. Luar Gratis. biasa, subhanallah. Ya.
ada 2 sahabat santri kita dari Jambi dan dari Palembang. Ternyata punya pengalaman yang luar biasa. Yang dari Jambi sudah 5 tahun di Mekah. Sehingga saya jadi paham nih sekarang bedanya mubalik dengan ustadz. Ternyata ustadz itu sudah setingkat S3 ya. Iya. Iya. Luar biasa. Kalau mubalik nyampe. Penyampai. Jadi sampaikan apa? Ya macam-macam. Ya. Ada kalau sebenarnya penyampai itu ya harus menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah satu kebenaran. Oh, yang lebih banyak ke wahyu ya? Ya, surat Ada 2. nggak dasarnya? Ada dasarnya dijelaskan oleh Allah di surat 2 159 Surat 2 itu Al-Baqarah. Al-Baqarah. Coba lihat. Surat 2 159 pemirsa, tulis dasar seorang mubalik dalam menyampaikan Al-Quran. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ternyata pemirsa, kalau kita tidak menyampaikan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, semua makhluk melaknati. Baik pemirsa, 2 hal yang sudah saya terima pengalaman hidup 2 sahabat santri saya. Hari ini judulnya, kira-kira apa judulnya yang enak? Yang mungkin sampean bisa usulkan. Apa yang enak? Karena ini Ramadan. Ramadan ya. Ramadan, dan di dalam Ramadan itu ada puasa. Di dalam Ramadan itu ada puasa. Terus? Maka lebih cantik bahas itu. Oh, lebih cantik. Ramadan dan puasa gitu ya. Ramadan dan puasa. Atau Ramadan dan puasa. Iya. Artinya bahwa Ramadan dengan puasa itu beda gitu. Beda. Baik pemirsa, pembahasan hari ini luar biasa. Ramadan dan puasa. Jangan-jangan beda nih antara Ramadan dan puasa. Kalau puasa itu setahu saya pemirsa, itu bahasa Sanskerta. Nah, dasar ayatnya kalau nggak salah surat 2 183. Coba kita lihat yang puasa itu yang bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam itu apa? Siam bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya Menahan. menahan. Soma yasum. Soma yasumu. Sauman. Pemirsa, disitulah saya kenapa harus dekat dengan teman-teman pondok. Karena bahasa Arab saya ini kurang teteh, kurang jauh banget. Yang ngajarin cuman ibu saya belum pernah mondok. Maka saya terima kasih didampingi oleh sahabat-sahabat dari pondok dan juga utamanya Mas Pulan dari mana ya? Dari Babu Salamadin. Babu Salamadin. Oh, sebagai apanya? Sebagai pengasuh. Wah, subhanallah. Karena itu pemirsa, akhirnya kita tahu apa itu saum. Saum itu menahan. Nah, coba bahasa Indonesianya. Menahan apa? Hai orang-orang yang beriman. Sebentar. Apa tadi? Kan Hai sering menyampaikan. Kan penyampai. Iya. Hai Orang yang beriman. Hai yang beriman. Yang puasa untuk orang beriman saja. Iya, harus khusus orang beriman. Karena yang dipanggil orang beriman. Bukan semua manusia. Enggak. Apa bedanya? Kalau Quran ya untuk manusia, tapi kalau puasa untuk orang yang beriman. Berarti kalau beriman tuh ya Yonas gitu. Kebalik. Ya Manusia. Kalau manusia ya Yonas. Iya. Kalau Amanu. orang-orang beriman. Orang beriman. Khusus. Oh, gitu yang dipanggil berarti Orang yang beriman. Coba. Enggak ada ya Islam. Oh, Enggak ada. yang beriman. Yang beriman. Belum tentu orang Islam beriman. Belum tentu orang Islam beriman. Iya. Coba ulang lagi.
Hai orang-orang yang beriman, Ya. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa, ternyata puasa itu yang dipanggil hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Artinya Itu istilahnya itu gini, Cak. gimana? Banyak yang sudah memberikan sebuah kata mutiara gitu ya. Ya. Bahwasanya orang yang beriman itu sudah tentu Islam gitu. Ini seputus terus. Jadi orang beriman itu belum artinya orang Islam itu belum tentu beriman. Orang iman sudah tentu Islam. Nah, tapi Kalau orang Islam belum tentu iman. Pemirsa. Iya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi pemirsa, saya harus sejenak beristirahat dan tetap jangan lupa Ramadan yang menyatukan di hati kita masing-masing. Camp Vietnam merupakan area pengungsi manusia perahu Vietnam akibat Perang Dunia Kedua. Di sini terdapat berbagai jejak sejarah peninggalan mereka yang keberadaannya layak dicatat sebagai monumen kemanusiaan bangsa Indonesia. Camp Vietnam, jejak sejarah pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Batam. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan. Terus menerus jangan lupa Ramadan. Kali ini kita punya judul besar, yaitu Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, siap-siap. Siap-siap, kanan kirinya. Sesaat lagi kita akan buka sama-sama. Tanya jawab, dialog. Langsung, sung. Dari sahabat-sahabat di luar, untuk kemudian bersama-sama dibahas. Catat, jangan lupa 021 574 3478. 021 574 3478 dan 574 3476 untuk di Jakarta. Maaf, Mas Rosid, dari tadi perasaan dipotong terus. Coba gimana tadi? Tadi gimana? Terakhirnya gimana tadi, Mas Rosid? Orang yang beriman Orang yang beriman itu sudah tentu Islam. sudah tentu Islam. Tapi kalau Islam, Belum tentu beriman. oh gitu ya? Iya. Orang Islam itu belum tentu. Makanya yang dipanggil Allah dalam surat 2 ayat 183 tadi, Ya. itu ya ayyuhalladzina amanu, Beriman. bukan ya ayyuhan nasu. Oh gitu ya. Artinya orang Islam belum tentu beriman. Mungkin nggak ada orang Islam seperti Mas Ayub ini ngaku beriman gitu. Bisa jadi. Bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau nggak salah saya juga pemirsa pernah lihat ayatnya loh. Ya. Banyak orang ngaku beriman loh. Surat 2 ayat 8 dan 9. 8-nya aja. Surat 2 8. Itulah maksudnya ya. Iya. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara manusia Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, mengatakan kami beriman gitu ya. Lanjut. padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Betul. Coba ulang lagi pemirsa. Tapi jangan lupa catat 021. Wah, sudah ada yang masuk. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
Yes. Halo. Ya, monggo. Ya, sebut nama. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ayo, lanjut Ya. dengan siapa? Cak Nur. G. Ini dengan Armin di Cibubur. Wah, siapa? Armin. Mas Armin dari Cibubur. Iya, dicatat, Armin ya di Cibubur. Oke, Ya, Mas Armin. Saya penggemar acara TPRI tiap hari Sabtu, Cak Oh, Nur. subhanallah. Cak Armin, monggo lanjut Cak Armin. Ya, Ya. Cak Nur, ini kan kita bahas mengenai Ramadan dan puasa. Ya, Ramadan dan puasa, betul? Terus? Apa bedanya Ramadan sama puasa, Cak Nur? Oh iya, dari sisi bahasa, Cak Armin, Ramadan itu membakar. Puasa itu bahasa Sanskerta, ya, yang di dalam bahasa Indonesianya menahan. Di dalam bahasa Arabnya saum. Jadi puasa dan Ramadan itu beda. Artinya ada ditahan. Puasa itu menahan atau saum untuk membakar sesuatu. Tentu membakar dosa. Saya khawatir membakar petasan lagi nih. Tuh. Ya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa? Dengan siapa, Cak? Pak Wirman. Ya, dengan siapa? Pak Wirman. Pak Dirman. Wirman. Pak Wirman. Lanjut, Pak Wirman. Dari mana? Ya. Di Banten. Oh, Banten. Silakan Pak Wirman dari Banten. Ya. Ya, lanjut Pak Wirman. Apa Ya, pertanyaannya? Ya. Ya, saya nanyakan itu yang dari Jambi itu, Pak. Oh ya. Ya. Jambinya di mana, Pak? Mungkin sama dengan tadi, mungkin gitu ya. Apa itu? Jambinya di Ramadan dan Bukan, nanya Jambinya di mana? oh di Muara Bungo. Di Muara Bungo. Iya. Oh, mau bunga di kabupaten, Pak ya? Iya, kabupaten. Ya, Kabupaten. Ada famili di sana kah, Pak Wirman? Oh, ya. Hah? Ya. Ya, langsung pertanyaannya. Iya, Pak. Sama. Tahan hawa nafsunya. Hawa nafsu. Iya. Hawa nafsu. Bukan Untuk- hanya haus dan laparnya aja yang ditahan, Jadi selama ini tapi lebih kepada hawa nafsu. pemirsa ternyata puasa itu menahan hawa nafsu. Loh. Iya, Tidak hanya lapar dan dahaga. Loh. iya. Maka lebih luas ternyata. Puasa itu kalau dibahas lebih luas. Begitu, Pak. Iya, Mas Ojan. Ya, begitu. iya begitu. Gimana? Ya. Menahan hawa nafsu. Karena ada Nabi pernah memberikan sebuah hadis gitu ya, Ya. bahwasanya berapa banyak manusia ini yang sudah berpuasa, akan tetapi yang didapat tidak lain kecuali lapar dan haus. Pemirsa, banyak orang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Iya, Berarti puasa tujuannya agak lebih dalam ini. iya yang terakhir tadi. Oh, La'alakum tatakun. Tatakun, bukan Iya. janatun. Coba diulang lagi surat 2 183. Iya. Ya, bahasa Arabnya lagi. Ya Pemirsa, dengarkan. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tatakun, bukan janatun. Bukan. Berarti tujuan puasa itu takwa. Ya? Iya, Takwa dulu ya, takwa dulu, baru jannah. baru jannah. Gitu ya?
Nggak usah nyari jannah, takwa aja dapat nanti. Otomatis. Iya. Subhanallah. Pemirsa, ternyata puasa itu tujuannya takwa. Saya pikir puasa itu tujuannya masuk surga. Artinya kalau nggak takwa nggak bisa masuk surga dong. Enggak. Jadi kira-kira ini untuk perbuatan membakar tuh kira-kira apa itu, Sa? Ya. Jadi ini kan Coba. puasa dengan Ramadan gitu Ya. kan. Ramadan nanti membakar Ya. tadi. Mas Fauzan, tujuan puasa apa dulu? Ya tujuan puasa. Yang pernah panjenengan dakwahkan kemana-mana, kan mau balik. Gimana tuh tujuan puasa? Ya kalau tujuan puasa yang Takwa. biasa ya takwa. Takwa itu apa sih? Biasanya takwa itu pengertian kebanyakan Ya. yang saya dengar ataupun saya juga penyampai. Mm-mm. Takut. Oh, takut artinya. Tapi Selama ini. Selama ini Tapi di Quran? Atau Iya. ada lagi menjalankan perintah Allah. Ya. menjauhi Kan perintah. banyak perintahnya. Kan Gitu ya. banyak perintahnya. Iya. Terus yang simpel-simpel yang masyarakat dan pemirsa bisa lakukan sehari-hari gimana tuh? Atau apa tuh? Definisi takwa yang singkat, yang sebentar, sabar ya, Iya. sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Wah, putus. Padahal pemirsa, baru saya ingin menyampaikan, ya kan biasanya di mana-mana kalau telepon ada passwordnya. Tadi Ramadan menyatukan. Pemirsa, gimana kalau kita sepakati password kita Persatuan Indonesia? Ya untuk apa kita bicara puasa, bicara Ramadan kalau nggak persatu? Cocok itu cocok. Begitu ya? Jadi setuju nanti yang di luar telepon kering, passwordnya Persatuan Indonesia. Wah, Oke. setuju. Pemirsa, sekali lagi dicatat. Jangan lupa. 021-574-3478. 021-574-3478. Dan untuk khusus Jakarta, nggak pakai 021. Tetapi agak dikurangin bawahnya. 574-3476. Kalau tadi 78. Ini 76. Ya, monggo. Balik kepada tujuan puasa, takwa. Takwa itu yang simpel di mana ya ayatnya? Saya pernah baca, cuma aku ragu-ragu. Di Al-Baqarah juga ada 2145. Ya. Al-Lamin tuh. Ya. Tapi ada juga, saya baca juga di surat 3, Al-Imran 133. 134. Coba kita lihat dua-duanya. Yang pertama surat 2, berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Monggo Mas Ayu, bahasa Indonesia Mas Ayu. Alif Lam Mim. Oh, ya, ya. Kitab Al-Quran ini Ya, tidak ada keraguan padanya. terus, Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, terus, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, atau yang mendirikan sholat, 2, yang menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, 3, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. ya, cocok. Kalau ditambah lagi, di situ tadi nggak ada nan amarahnya, nggak ada memaafkan orang, nggak ada. Kalau saya tambah lagi boleh nggak? Boleh. Surat 3, pemirsa tulis ayat 133, 134, biar lengkap lagi takwanya. Sekali lagi surat 3, 133, 134. Itulah tujuan puasa. Monggo Mas Ayu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, Nah tadi sholat sudah ada kan ya. Mohon ampun sholat, lanjut. dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, Siapa yang bertakwa? Yaitu yaitu ya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, 2 masih sama dengan yang tadi. Terus dan orang-orang yang menahan amarahnya yang tadi nggak ada, ditambah lagi menahan amarah. Terus dan memaafkan kesalahan orang. tuh memaafkan itu sulit tuh. Terus Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. wah, berarti ditambah tadi dari Al-Baqarah, ditambah lagi Al-Imran, yaitu ada mohon ampunnya, ada sodakonya, nahan amarahnya, memaafkannya, berbuat baik. Tapi aduh, sebentar pemirsa, kita harus komrik dulu, kita harus ya, oke, masih ada waktu nih. Assalamualaikum. 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 Halo. Cak Nur di sini, halo. Wah, kita
Kita komplit dulu ya pemirsa. Tetap jangan lupa, Ramadan yang menyatukan menjadi hati dan pikiran kita. Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sebuah kota yang menjadi salah satu dari 3 kota teladan di Indonesia, yang juga merupakan kota yang memiliki predikat UN Habitat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banjarmasin memiliki sejarah yang panjang sejak didirikan lebih dari 500 tahun yang lalu. Dilewati oleh Sungai Banto, Banjarmasin juga memiliki banyak sungai lain, sehingga disebut sebagai Kota Seribu Sungai. Selain dikenal dengan sejarah dan budayanya, Banjarmasin juga memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa. Mari datang dan nikmati pesona Banjarmasin. Baik pemirsa, gabung kembali di Ramadan terus menerus. Ramadan kita jadikan alat untuk menyatukan kita semua, atau disebut sebagai Ramadan yang menyatukan. Jangan lupa pemirsa, sudah sepakat teman-teman. Baru hari ini punya pemikiran pakai password-passwordan. Ternyata disepakati passwordnya Persatuan Indonesia. Nah, silakan pemirsa, bagi yang ingin sharing bersama-sama, tetap jangan lupa 021 574 3478. 021 574 3478. Atau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya. Halo. Dari mana? Dalam. Dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor, Siapa? Pak Yoyon. Oh, Mas Yoyon. Mas Yoyon. Ya, suaranya dikerasin. Halo, Cak. Ye. Ya, Assalamualaikum, Cak Nur. Waalaikumsalam. Passwordnya Mas Yoyon. Persatuan Indonesia. Ayo, monggo. Indonesia. Mangga Mas Yoyon, silakan. Menumpang bertanya ya. Ya. Silakan Mas Yoyon. Kalau setelah sholat raweh, sholat witir, Ya. terus malamnya sholat tahajud, Ya. boleh enggak gitu? Nah, sekarang saya tanyain mau balik. Ya, sahabat-sahabat santri kita, kalau terlambat witir atau ada masalah di situ, diganti malam boleh nggak? Mas Rasid? Untuk witir. Ya, diganti malam boleh nggak? Witir malam. Malam, jadi boleh ya? Iya, boleh. Jadi tahajud boleh ya? Boleh. Oke, Mas Yoyon, boleh. Kembali ke puasa atau yang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya ojo lali. Dari mana? Dari Bungo, Pak. Dari mana? Bungo. Dari Muara Bungo, Jambi. Muara Bungo, Jambi. Passwordnya? Persatuan Indonesia. Alhamdulillah. Siapa namanya? Halo, siapa namanya? Mas Sudirman. Lanjut Mas Sudirman. Ayo, yang ditanya apa? Mau nanya sama Bapak yang dari Jambi itu, Pak. Ya. Ya. Bungonya di mana, Pak? Bungonya di mana? Bungonya di Rantau Pandan. Di Kecamatan Rantau Pandan. Oh, cocok. Orang Pandan. Iya, Rantau Pandan, ya. Ya, fokusnya Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, Pak. Iya, pertanyaannya. Halo? Hal-hal Ya. yang diharamkan saat berpuasa, Pak. Yang diharamkan? Diarahkan berpuasa. Oh, yang diharamkan dalam puasa.
Ya, langsung jawab. Iya. Apa yang diharamkan? Yang membatalkan puasa, makan, minum, itu membatalkan puasa. Makan minum Secara- malam maupun siang. Ya sih iya. Siang. Iya. Itu membatalkan puasa. Terus? Yang banyak mengurangi nilai daripada puasa. Sebenarnya bukan hanya makan nasi dan minum gitu. Tetapi ya hawa nafsu itu tadi. Ya, sama tujuannya tadi ya? Sama tujuannya tadi. Kan tujuannya takwa. Iya. Tadi kan mohon ampun. Nanti menahan makan dan minum, tapi dia memaki orang. Iya, mohon ampun, sodako, nan amanah, Itu memaafkan, tadi, berbuat baik. iya. Berarti nggak berbuat baik dong dia. Iya, nggak berbuat baik. Itu mengharamkan puasa apa mengharamkan pahala puasa? Mengharamkan pahala puasa. Pemirsa, ternyata banyak orang puasa, pahalanya haram. Kenapa? Kelakuan di bulan puasa kagak cocok sama Al-Quran. Karena di Al-Quran puasa tujuannya takwa. Takwa itu mohon ampun, sodako, dan amarah, memaafkan, berbuat baik. Nah, ketika kita mohon ampun, sodako, dan amarah, memaafkan, berbuat, inilah Ramadan. Membakar dosa nih. Contoh nih, ya, sodako, membakar dosa. Nih, baca surat 271. Gitu nggak? Iya. Iya. Gitu nggak? Iya. Alhamdulillah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, Ya. maka itu adalah baik sekali. Terus? Dan jika kamu menyembunyikannya Mhm. dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Ya. maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Terus? Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu. Berarti saudara nggak boleh kesalahan ya? Iya. Jadi pemirsa, puasa tujuannya takwa. Takwa itu salah satunya mohon ampun dan juga sodako, memaafkan. Sodako itu menghapus dosa. Ramadannya di sini kan? Iya. Membakar itu kan? Membakar dosa. Jadi ada nggak orang puasa belum Ramadan? Banyak. Banyak. Atau tidak Ramadan? Karena dia puasanya cuma Banyak. Lapar dan haus. itu lagi. Seperti kata Nabi tadi itu. Begitu pemirsa, berarti Nabi itu bener banget ya, cerdas banget ya. Banyak orang puasa. Yuk, kamu puasa enggak? Puasa, Cak. Jangan-jangan kamu cuman dapat lapar dan daga. Puasa. Oh, kamu puasa enggak sodako, puasa enggak man. Tapi Karena Nabi ini memberikan sebuah hadis seperti itu kan sebenarnya dalam sekali gitu. dan sudah ada pengalaman ya Iya. sebelumnya. Jadi pemirsa ternyata takwa itu ada unsur sodako. Sodako itu Ramadan yang bakar. Apalagi memaafkan. Nah, surat 5 ayat 45. Gitu nggak? Iya. Nah, coba. Wah, saya pemirsa kalau ditemani oleh sahabat-sahabat santri ini PD. Apa yang saya sampaikan dibenarkan. Alhamdulillah. 545. Monggo, Mas Ayub. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, Oh, terus? mata dengan mata, Terus? hidung dengan hidung, Terus? telinga dengan telinga, Hmm. gigi dengan gigi, Terus? dan luka-luka pun ada kisosnya. Kisos itu pembalasan seimbang, ditabok-nabok. Lanjut. Barang siapa Barang siapa? yang melepaskan hak kisosnya, Barang siapa yang memaafkan? Barang siapa yang tidak membalas? Lanjut. maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Oh, ternyata pemirsa melepas hak kisos, memaafkan atau tidak membalas itu menebus dosa. Itu Ramadan nggak itu? Oh, iya. Tapi ada, Cak. Ada. Saya Gimana? satu ayat yang saya baca Ya. untuk kesimpulan. Ya, Kesimpulan dari takwa itu ngapus dosa, Ya. jauhkan kesalahan. ya. Itu di surat 8 Al-Anfal ayat 29. Wah, luar biasa. Mungkin ini kali pemirsa yang disebut sebagai bulan pengampunan. Saya tahu ayatnya itu orang takwa itu diampuni alias Ramadan gitu loh. Tapi Surat 8 tetap ayat diawalin beriman. 2. Hah? Tetap diawalin beriman. Oh, ini konteksnya semuanya beriman. Tetap diawali beriman. Walaupun dia bertakwa atau berpuasa, tapi kalau nggak beriman, karena yang paling beriman. Harus menjalankan orang beriman. Harus beriman. Dia dipanggil, ini aja dibaca ya. 829 ini kelihatan Ah, iya, orang iya. beriman dipanggil. Ada berimannya? Ada beriman juga. Coba. Hai orang-orang beriman, Dipanggil Ya. lagi kan orang Oh, beriman. orang beriman. Terus? jika kamu bertakwa Jika kepada kamu Allah, bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan oh, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu terus? dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ternyata pemirsa puasa itu menahan sesuatu untuk membakar. Yang ujungnya takwa. Takwa itu ada 5, mohon ampun, sodako,
dan amarah memaafkan berbuat baik. Berarti kalau sedekah ditahan pengeluarannya. Kalau memaafkan harus tahan gengsinya. Kalau mohon ampun ditahan tidurnya. Begitu kira-kira pemirsa. Dan soal imannya, kayaknya perlu kita. Oh sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Siapa? Waalaikumsalam. Siapa Mbak? Iya, halo. Iya, monggo. Halo. Ya, halo. 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 Waalaikumsalam. Ya, lanjut Mbak. Namanya siapa Mbak? Halo. Mbak, namanya siapa? Dari Dira Samarinda. Mbak Dira Samarinda. Samarinda apa Samarenda? Samarinda. Sama? Ya sudah. Dira Samarinda. Samarenda. Ayo Mbak Dira. Mau nanya apa? Ayo silakan. Samarinda. Ya silakan. Mau nanya apa? Ayo. Jangan lupa passwordnya Indonesia Bersatu atau Persatuan Indonesia. Ayo. Iya, ini kan membahas tentang Ya. Iya lanjut. Halo. Lanjut Mbak Dira. Halo. Aduh, enggak apa-apa Mbak Dira. Saya lanjutin. Wah. Belum bisa lanjut lagi. Wah, putus lagi. Sepertinya sibuk sekali nih. Wah, ini banyak banget yang biasa ini. Ini gara-gara kamu sih. Jadi pemirsa ternyata puasa itu menahan untuk bertakwa. Takwa itu ada 5, mohon ampun, sedekah, nahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Berarti kalau kita sedekah yang ditahan pengeluarannya, kalau memaafkan yang ditahan gengsinya. Kalau yang berbuat baik yang ditahan malesnya. Kalau mohon ampun ditahan tidurnya karena mohon ampunnya di waktu sahur. Baca tuh surat 3 ayat 17. Iya, mohon ampunnya Jadi di waktu sahur. bukan makan Cak yang bisa sahur itu. Tidak hanya makan. Oh, tidak hanya makan. Tapi sebelum makan sudah mohon ampun. Kita lihat surat 3 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, Terus, yang tetap taat, terus, yang memaaf, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. oh, mohon ampunnya di waktu sahur ya? Ya, Berarti kalau mohon ampun di waktu sahur yang ditahan apanya? yang ngantuknya, Cak. Oh, tidurnya ditahan. Jadi pemirsa, puasa itu menahan nafsu itu betul. Ada nafsu ngantuk ditahan, nafsu pengeluaran gede-gedean, boros ditahan, nafsu ya, nahan amarahnya juga ditahan, nafsu kita gengsi memaafkan orang juga ditahan, nafsu kita harus berbuat baik tapi malasnya, nafsu malas harus ditahan. Maka pemirsa, puasa itu menahan nafsu. Ketika sudah bisa nafsu itu dan kemudian kita laksanakan, kita praktekkan, itu namanya menghapus dosa. Itu namanya Ramadan. Maka di dalam Ramadan ada puasa, gitu kan? Iya. Wah, Tapi permasalahan masih ada. Ya, Permasalahan masih ada. Cak. ya. Tentang- Apa? Tentang Jadi, beriman tadi ya? Tentang beriman tadi. Karena saya mau balik. Ya. Ya kan? Itu Ya. hampir 14 tahun. Karena yang dipanggil orang beriman. Nah, keberimanan ini, ya kan? Karena anak kecil juga suruh puasa masalahnya. Anak kecil disuruh puasa. Ya, ukuran kita beriman itu apa? Sedangkan dia anak kecil kan nggak tahu ya iman apa nggak iman. Iya. Ukuran kita beriman di mata Allah tuh kayak mana? Ntar pemirsa. Waduh. Kelihatannya masih ada yang mau lewat ini. Anak kecil berpuasa tuh piye? Sedangkan anak kecil tuh beriman apa nggak beriman? Ini piye? Nanti kita bahas. Tapi jangan lupa pemirsa, Ramadan yang menyatukan tetap jadi hati dan pikiran kita. Inilah sebuah kawasan bersejarah yang terletak di sisi utara kota Semarang. Kota ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia di masa kolonial Belanda. Karena secara umum, arsitektur bangunan yang ada mengikuti bangunan benua Eropa dengan detail ornamen yang khas seperti jendela besar. Sejumlah bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh adalah
Raja Belanda, kantor pos, stasiun kereta api, dan polder air tawang. Dilihat dari kondisi geografisnya, nampak kawasan ini terpisah dari kawasan lainnya, sehingga mendapat julukan Little Netherlands atau kita kenal sebagai Kota Lama Semarang. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Saya jadi berkeringat ini. Ternyata banyak hal yang harus kita bahas soal puasa ini. Ya, saya akan lanjutin pemirsa. Karena Mas Fauzan mengatakan bahwa puasa itu untuk orang beriman. Sedangkan anak-anak belum jelas imannya. Atau mungkin barangkali saya juga hanya ngaku beriman. Sama dengan saya ya. Oh sama? Karena saya juga belum tahu ukuran saya beriman atau tidak beriman. Oh gitu ya? Ya, walaupun saya 8 tahun di pondok pesantren, Ya. kuliah di IAIN, ya kan, terus berdakwah 14 tahun hampir di Indonesia. Ya. Sampai sekarang ketika saya dipanggil berpuasa, itu orang beriman, saya bertanya, saya sudah beriman atau belum? Menurut ukuran Tuhan, kalau pengakuan, ya semua ngaku. Oh gitu ya? Semua ngaku. Karena mungkin ada kapasitasnya, Puncak. Ada Gitu. ukurannya itu mungkin. Oh gitu, keimanan. ada barometernya. Barometer, hukum. Kalau Mungkin- ngaku nggak bisa ya? Enggak. Pemirsa, ternyata ngaku beriman itu nggak bisa. Surat 49, ayat 14. Nggak bisa mengaku itu. Nggak bisa, harus dibahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Terus? Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Oh, jadi yang justifikasi beriman Allah ya? Iya. Nah, terus gimana dong? Jangan-jangan kita masih mengaku beriman tuh, pemirsa. Terus bagaimana dengan puasa kita? Mungkin barangkali itu anak-anak itu untuk latihan kali ya? Untuk latihan. Ya, latihan. Oh, untuk pembelajaran. Karena ada istilah juga, Ramadan itu, atau puasa itu adalah madrasah atau latihan. Oh, Benar, pendidikan. pendidikan. Pendidikan menahan Iya. marah, memaafkan. Iya, jadi kalau langsung pemirsa, begitu anak-anak tanpa latihan, jeblak suruh puasa. Ya kasihan, bawa sepeda, bisa mana-mana. Jatuh. Jadi dilatih dulu ya, Dilatih dalam dulu. rangka untuk kemudian dia bisa berpuasa, lalu ya pada akhirnya Agar dewasanya nanti terbiasa gitu. Cak. Iya, Luar biasa. Nggak kaget. ya. Aduh, ternyata ujungnya ngaku beriman kita. Coba diulang lagi, surat 2, pemirsa, ayat 8 dan 9. Monggo Mas Ayub. Jangan-jangan kita semua ngaku beriman ini. Aduh. A'udzubillahi Mengerikan. minasyaitonirrajim. Di antara manusia ada yang mengatakan, Ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. tuh, terus? Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Tuh, kata Allah bukan beriman, pemirsa. Ada ayatnya. Lanjut. Mereka hendak menipu Allah Terus? dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Masya Allah. Nggak sadar kita menipu diri kita dan menipu Allah. Kita hanya iman pengakuan. Itu maksudnya? Ya, itu masalahnya. Itu Nah, bahayanya. Itu bahayanya. Nah, standar keimanan itu menurut Allah kayak mana? Kalau saya buka ayatnya boleh nggak ya? Ya, Kalau saya temukan boleh nggak? Saya buka. boleh saya sampai sekarang saya juga umur sudah 41 tahun, Ya. sudah berdakwah 14 tahun, sudah pondok pesantren, sudah mungkin ngeracuni orang juga banyak. Yes. Ya saya merasa saya nggak membicarakan saya. Kalau hari ini saya tahu tentang beriman, maka mulai detik ini, mulai hari ini, saya akan sampaikan kepada orang-orang berpuasa. Oh, pemirsa, memang di Al-Quran ada syarat-syarat untuk menjadi orang beriman. Karena itu beriman harus tahu tata caranya. Termasuk surat ini.
surat 10 ayat 100. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir Bahasa rajim. Arabnya dulu. Ya. Ya, bahasa Arabnya Wa dulu. ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ulang lagi bahasa Arabnya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Bahasa Indonesianya. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Kecuali Dengan izin Allah. Hah? Harus ada izinnya. Cak. bahasa Arabnya. Coba, Cak. Biiznillah. Illa biiznillah. Apa itu? Iznun adalah izin. Aduh, pemirsa. Ternyata Izin itu kan bahasa Arab juga. Izin. Izin kan bahasa Arab juga. Jadi bahasa Pemirsa. Indonesianya apa itu? ya. Ternyata memang ada izinnya nggak itu? Ada nggak kata-kata izin dalam bahasa Arabnya? Ada. Pemirsa, ternyata beriman itu harus dapat izin Allah. Coba ulang lagi Mas Ayub. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Ternyata pemirsa, beriman itu harus mendapat izin Allah. Tentu, izin beriman tentu ada syarat-syaratnya. Pasti akan kita bahas pada waktunya. Pemirsa, nggak gampang ternyata sekedar bicara puasa. Puasa itu ada tujuannya, ada takwa. Ternyata puasa hanya untuk orang beriman. Dan beriman pun juga harus ada izin. Dan bahkan selain puasa juga ada yang namanya Ramadan. Maka mari kita menahan sesuatu untuk membakar, dan jangan lupa izin itu Allah berikan tentu ada syarat-syaratnya. Nanti kita bahas pemirsa, karena waktu yang memisahkan. Sabar pemirsa, besok masih ada 30 hari. Kita puas makin hari makin dalam. Dan pemirsa, saya dibatasi waktu untuk undur diri, tapi tetap mindset kita jadikan Ramadan yang menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pemirsa, mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf batin, Cak. Allah